Halo Peers, Aku Ika, aku Dara. and now you're watching Perkara. Perspektif Ika Dara. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik yang lumayan universal tapi kayaknya masih jarang untuk dibahas orang, yaitu mengenai takdir dan juga keputusan. Iya, seringkali di lingkungan sekitar kita itu banyak banget yang menyalahkan takdir atau menganggap dirinya sebelumnya itu sering mengambil keputusan yang salah sehingga menyalahkan hal-hal di masa lalu. Nah, sebenarnya apa sih itu takdir dan keputusan? Let's watch. Oke, kita berbicara soal takdir. Nah, yang namanya takdir ini kalau dalam Islam kita kenal yang namanya istilahnya itu qada dan kadar, Kak. Nah, kalau qada itu kan adalah sesuatu yang emang udah ditetapkan Allah yang nggak bisa kita ubah. Sementara kalau qadar itu adalah sesuatu ketetapan yang masih bisa kita usahakan. Alias kita masih bisa request nih melalui usaha dan doa. Nah, kalau pengertian takdir sendiri secara umum tuh apa sih, Kak? Secara umum tuh mungkin memang takdir itu adalah ketetapan yang kita pahami atau hal yang memang akan terjadi meskipun bagaimanapun jalannya ke depan, tapi memang nggak bisa dielak. Biasanya gitu ya pemahaman orang awam. Tapi sebenarnya takdir itu ada dua, yang kayak tadi Ika bilang, ada takdir yang bisa diusahakan dan ada memang takdir yang sudah ditetapkan yang memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Kayak takdir yang memang nggak bisa diganggu gugat tuh kayak kematian, kayak sakit gitu. Tapi kalau misalnya takdir yang bisa diusahakan ya biasanya itu yang paling sering diminta oleh orang-orang adalah jodoh gitu. Berarti kita bisa request ya jodohnya tuh maunya seperti apa, dan kayaknya juga masa depan kita itu sangat bergantung kepada seberapa besar usaha dan doa kita gitu. Nah, tapi kalau berbicara mengenai takdir itu sendiri, Kak, berarti pengalaman sukses atau gagalnya seseorang itu apakah dipengaruhi oleh takdir atau memang karena kurang usaha aja nih, atau gimana? Atau ada dua pendapat kan? Iya ya, sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang takdir kayak ada nih orang yang mengusahakan sesuatu tapi udah ada privilege duluan, itu mungkin takdir ya. Takdir yang memang udah startnya memang udah di posisi yang 100 atau 80 gitu. Tapi kalau misalnya hasil dari usaha itu kayaknya takdir yang bisa diusahakan sih. Walaupun misal kita nggak punya privilege apapun sebelumnya, tapi kalau memang kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, hasilnya itu tetap berasal dari usaha. Jadi menurut aku sih kayaknya, tapi aduh putar-putar di situ aja ya. Menurut Ika gimana sih? Itu takdir atau bukan ya guys untuk hasil dari usaha kita tadi? Iya sih, tapi sebenarnya menurut aku takdir itu misalnya kalau untuk hasil itu memang ketentuan Allah, tapi yang menjadi usaha itu adalah effort kita ketika memperjuangkan itu. Misalnya kita ikut lomba terus kita betulan belajar nih, tapi masalah hasil kan itu memang takdir gitu, hasilnya kita menang atau kalah ya itu berarti di luar tanggung jawab kita. Tapi mungkin kalau misalnya kita udah berusaha sungguh-sungguh, mungkin kita merasanya terus kok masih kalah ya, apalagi kalahnya sama orang dalam gitu. Misalnya ya berarti simply kita berpikir bahwa jalan kita nggak di situ aja. Tapi kalau dalam Islam sendiri takdir itu kan ada dua, ada takdir mubram dan mualak juga. Nah ini aku dapat referensi juga. Kalau takdir mubram itu adalah ketentuan mutlak Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat diubah. Yang kayak kita bahas tadi, kayak kelahiran, kematian, jenis kelamin, itu yang memang nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau takdir mualak itu takdir yang masih bisa dirubah tergantung pada usaha, ikhtiar dan doa manusia. Contohnya kayak kesehatan, rezeki itu kan banyak, rezeki apapun gitu. Terus kebahagiaan dan juga keberhasilan dalam pekerjaan. Berarti hasil tadi itu adalah apa coba? Itu akan sangat beda pendapat ya.
Tapi intermezzo sedikit, kalau jenis kelamin, kalau sekarang tuh kayak jenis kelamin iya. udah bisa walaupun sebenarnya pada hakikatnya itu tidak bisa nggak bisa diubah gitu. Walaupun sekarang kita lihat banyak rahasia. Nah itu mereka berarti menyalahi takdir ya, bisa kita bilang. Orang yang transform dari satu gender ke gender yang lain gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak salah, karena aku baca pengertian yang tadi guys, berarti yang kayak aku bilang di awal, kalau privilege sebelum kita mengusahakan sesuatu itu mungkin itu takdir yang memang gak bisa diubah. Tapi hasil dari usaha kita tadi, baik itu ada privilege atau tidak, ya itu berarti takdir yang bisa diubah gitu. Ya gak sih? Coba kalian yang tahu komen. Ya komen. Kami juga sebenarnya masih bingung untuk desainnya, karena takdir itu sesuatu yang sebenarnya itu rahasia Tuhan. Kita cuma bisa menebak-nebak, menerka-nerka. Kadang-kadang kita tuh selalu berpikir bahwa oh takdir baik ini nih berarti Tuhan itu sayang sama seseorang. Kalau nasib kita jelek berarti Tuhan nggak sayang gitu. Padahal sebenarnya masalah takdir ini sangat kompleks. Aku juga pernah dengar orang bilang kalau misalnya hidup kita misalnya di dunia nih kayaknya sedih banget, sengsara banget, diuji terus, berarti Tuhan tuh sayang sama kita. Mungkin dikasih kebahagiaannya tuh nanti pas di akhirat. Nah tapi aku percaya sih Allah tuh udah pasti adil. Porsi dunia akhirat kita tuh udah pasti balance dikasih. Nggak mungkin kita di dunia ini sedih terus, pasti akan ada bahagianya. Benar-benar. Nah, bicara soal takdir dan keputusan tadi, yang pernah aku baca juga guys, katanya di saat kamu sudah mengambil keputusan di hari ini, itulah yang akan membentuk takdir kamu ke depan. Berarti ketika di saat sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berusaha semaksimal mungkin, memikirkan matang-matang apa keputusan yang ingin diambil, itu harus benar-benar dimanfaatkan, karena itu yang menentukan takdir kita ke depan. Mulai dari keputusan itu diambil, maka di situ juga dimulai takdir kita dibentuk ke depan. Tapi kalau bicara soal misalnya kita pasti anak-anak muda, apalagi zaman sekarang semuanya punya cita-cita dan impian kan Kak. Jadi kita tuh sekarang sedang berlomba-lomba nih pengen sukses di usia kita yang masih 20-an gitu. Nah terus mungkin kalian udah sering dengar manifestation ataupun manifestasi teori, di mana katanya kalau kita bisa memvisualisasikan sesuatu, kita bayangkan, maka kita akan cepat dapat barang itu. Kayak kita menarik, kita nih ibaratnya magnet, pikiran kita itu adalah magnet. Jadi kalau yang kita pikirkan itu baik, kita akan menarik sesuatu yang baik. Ini tuh sama kayak kalau kalian tahu pasti Wirda Mansur dulu terkenal, kalau kalian pengen apapun sholatin aja. Nah itu hampir sama konsepnya dengan manifestation. Jadi kalian membayangkan, dan usahanya tuh apa? Usahanya tuh ada dengan kalian bersalawat, berdoa kepada Tuhan, dan membayangkan gitu. Kayak kalau misalnya untuk bicara soal manifestation teori ini lebih lanjut, itu ada bukunya The Secret karyanya Rhonda Byrne. Kalau menurut Kak Dada sendiri manifestation ini gimana? Iya menurut aku juga magnet sih, karena dulu aku sering pakai itu pas kuliah. Jadi kalau memang hari itu pikiran aku kacau, pikiran aku merasa nggak percaya diri lah, itu pasti hal yang pengen aku gapai itu gagal. Misalnya nih presentasi gitu, kalau di hari itu aku bad mood, aku merasa kayak oh ini nggak bisa, bla bla bla, bener-bener nggak bisa. Tapi kalau misalnya di hari itu I feel confidence, kayaknya everything's okay kayak gitu, everything's gampang aja gitu. Jadi menurut aku benar, manifestasi itu benar, karena pikiran kita itu adalah magnet. Jadi kalau memang kalian pengen sesuatu dan pengennya itu dapat dengan hasil yang terbaik, kalian tuh harus membuat pikiran kalian itu sepercaya diri mungkin lah gitu untuk mendapatkan itu. Karena kalau memang kalian merasa kalian rendah diri, itu biasanya akan walaupun mungkin dapat tapi nggak maksimal. Jadi manifestasi itu memang bentuknya kayak magnet, kitanya magnet gitu. Jadi kita pengen dapat nilai yang bagus, nah kita ini sebagai magnet untuk menarik si nilai yang tadi gitu. Iya, karena dengan pikiran itu akan tercermin ke dalam perbuatan yang akan menarik hasil itu. Nah tapi kalau misalnya bicara soal keyakinan atau percaya diri, aku kadang-kadang bingung nih Kak. Kalau kita negative thinking akan jelek, tapi positive thinking dibarengi dengan confident yang terlalu tinggi, kadang-kadang aku juga sering merasa kecewa gitu. Kadang-kadang kita menaruh ekspektasi, kayaknya aku bisa nih juara 1, ternyata jadinya juara 3 gitu. Nah tapi kadang-kadang aku tuh sempat bertanya-tanya sih, mungkin kita discuss aja ya guys. Kalian sering gak sih merasa kayak gitu? Ada porsi gitu dari percaya diri kita yang harusnya tuh kita bisa manage. Karena kalau terlalu tinggi, kalau misalnya aku udah terlalu percaya dirinya sangat membuncah, itu biasanya ekspektasinya itu akan jatuh. Tapi kalau percaya diri aku di porsi yang cukup, itu biasanya dapet. Iya, memang percaya diri itu harus juga balance dengan doa sih guys. Kalau misalnya kalian merasa diri kalian itu udah mampu banget, tapi kalian tidak berdoa, tidak memasrahkan sesuatu, karena gini, mau bagaimanapun bagusnya
jalan kalian tuh juga harus menyisakan sedikit kekecewaan gitu. Kalau memang jalan udah mulus banget nih nampaknya, tapi juga persiapkan diri kalau tiba-tiba ada lubang gitu. Jangan sampai terlalu overconfidence. Jadi ketika memang ada lubang tiba-tiba kalian langsung down, langsung kayak ya sedown-downnya lah, sampai kepikiran terus, sampai merasa diri nggak pantas segala macam gitu. Tapi kalau kita bicara soal takdir, kita juga percaya ada yang namanya delay ya Kak. Karena delay. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita berusaha, hasilnya tuh nggak langsung ada di saat kita berusaha atau berdoa itu. Misalnya kita bicara dalam konteks yang paling gampang, beasiswa. Ada orang yang harus tes sampai 14 kali dulu baru lulus. Itu jatahnya dia berhasil tuh memang berhasil, tapi nggak tahu di percobaan keberapa. Jadi itu takdir bukan? Nah itu takdir bukan? Karena misalnya nih takdirnya tahun pertama kita nggak lulus nih. Terus tiba-tiba kita maksa nih, jadi akhirnya lulus di percobaan ke-14. Mungkin juga Tuhan lihat, oke ini beneran mau di sini atau gimana sih ya? Jadi maksudnya kan aku juga sering waktu kuliah dulu ya, ada temenku yang lulus beasiswa gitu. Padahal dia sendiri yang bilang, ini bukan kita judgement dia ya, tapi dia sendiri bilang, padahal aku nggak belajar, padahal aku nggak usaha untuk itu bla bla. Tapi ada temanku yang memang usaha, yang memang kelihatannya itu emang harusnya dia yang pantas untuk dapatin itu. Jadi aku mikir kadang, mungkin udah takdir. Tapi balik lagi kadang-kadang yang kayak tadi kita bilang, bukannya takdir yang kayak gitu tuh harusnya bisa diubah dengan usaha gitu, atau memang takdir itu memang udah takdir aja gitu. Jadi makanya kadang-kadang soal takdir ini aku berputar-putar sendiri sih pikirannya. Jadi kayak ya udah lebih ke kayak serahin aja ke Allah gitu. Ya usaha, tapi maksudnya nggak ngarep gitu. Karena memang sangat kompleks kalau bicara soal takdir. Tapi aku pernah ada ucapan seorang saudara aku sih Kak, om aku, dia tuh nanya ke kakak sepupu aku, katanya udah coba tes CPNS, udah, terus dijawab lulus nggak, belum rezeki. Berarti itu apanya yang salah, kata om aku kan? Ya belum rezeki ya gitu. Berarti kurang maksimal usahanya. Karena kadang-kadang kita tuh mungkin membandingkan ya, orang yang bilang belum belajar tuh belum tentu nggak belajar sama sekali loh. Bisa jadi dia memang orangnya pinter, dengan dia baca buku sekali 2 kali dia udah masuk. Sementara kita yang emang level kecerdasannya di bawah dia, kita harus ekstra gitu. Nah jadi sebenarnya, dan itu aku terenyuh sih, kurang maksimal. Iya benar, kurang maksimal. Seberapa banyak waktu yang kita spend untuk misal belajar CPNS. Ada orang yang belajar CPNS tuh fokusnya tuh sampai setahun sehingga dia bisa lulus di situ. Tapi gitu. ada juga yang memang gak belajar sama sekali, ini bener-bener gak belajar, lulus, gimana ya? Atau mungkin dia pure luck. Atau tapi aku percayanya di situ tuh ada ini Kak, ada sesuatu yang lain selain usaha, ada doa di situ, atau kebaikan yang pernah dia buat. Ya itu bisa jadi sih. Bisa jadi pula semanapun kita usaha dan kita gagal tuh mungkin ada kesalahan di masa lalu kita buat. Benar, aku juga pernah dengar masalah itu. Bisa jadi kesakitan kita sekarang hasil perbuatan kita di masa lalu juga gitu. Bisa. Oke. Itu sangat kompleks ya sebenarnya. Bicara soal takdir dan keputusan. Nah, kalau misalnya memang keputusan itu menentukan takdir kita ke depan, bagaimana dengan the last meeting theory? The last meeting theory ini kan, ini untuk anak-anak muda ya, karena kita anak muda. Berarti orang tua nggak? Iya. Dari orang tua nggak tahu ya, tapi kalau untuk anak muda itu katanya kalau dari ini biasanya relationship atau pertemanan gitu. Katanya kalau memang kalian udah selesai sama satu orang ini, mau kalian secinta apapun, sesayang apapun, sengerti apapun tentang dia, kalau memang semesta sudah tidak merestui kalian untuk bertemu lagi, kalian tuh memang gak akan pernah bertemu lagi gitu. Jadi katanya tuh kalau kalian dan dia udah selesai dan sudah belajar untuk tumbuh bareng, pokoknya udah menghabiskan semuanya lah gitu, dan kalian gak dijumpain lagi, itu bukan karena kalian benci ke dia, tapi memang ceritanya dan masanya aja yang udah selesai. Mau kalian sekota, mau kalian sedesa, mau sedekat apapun rumah kalian, atau sekecil apapun circle pertemanan kalian. Mungkin kalian se-circle bahkan di pertemanan itu. Tapi kalau memang kalian udah gak ditakdirkan bertemu, kalian gak akan bertemu lagi nih sama ini orang. Jadi semisal pun masih dipertemukan, berarti ada hal yang belum selesai, ataupun itu memang kebetulan yang kecil banget. Nah itu gimana kira-kira? Tapi benar sih. Aku sendiri juga merasakan the last meeting theory itu. Karena ketika kita misalnya nih yang hal yang paling simpel ya, pacaran misalnya, terus putus. Nah setelah putus walaupun sekota, satu circle yang sama, itu kesempatan bertemunya udah semakin sedikit. Nah jadi kalau the last meeting theory itu menyebutkan bahwa
kan setiap orang tuh ada tujuannya masuk dalam hidup kita. Jadi kalau cerita atau tujuannya itu sudah tercapai, berarti sudah selesai urusan kita dengan dia. Dan kalaupun jumpa kebetulan, aku yakin itu sebuah perjumpaan yang kita tuh hanya sekelibat lewat aja sih Kak. Atau mungkin memang udah diatur sedemikian rupa. Misalnya acara alumni gitu. Oh iya. Reuni. Karena itu kan memang tidak bisa dihindarkan ya. Makanya kebetulan sekecil apapun biasanya nggak bisa kecuali kalau memang udah diatur sedemikian rupanya gitu. Atau kalau circle yang emang kayak ada kesempatan gitu. Tapi itu pun sebuah perjumpaan yang menurut aku itu menyadarkan gitu bahwa orang ini masanya dengan kita udah habis. Iya, masanya itu udah selesai. Aku juga ngerasa yang sama mantan aku. Sorry. Tapi waktu sama dia itu waktu kami masih putus nyambung itu banyak banget kesempatan untuk ketemunya. Tapi ketika udah benar-benar selesai, urusannya memang udah selesai, kayak nggak ada lagi yang bisa diperjuangkan, nggak ada lagi yang mau diselesaikan, itu memang nggak bisa ketemu dimanapun, di kebetulan manapun. Padahal satu fakultas, satu jurusan, harusnya banyak kesempatan untuk ketemu, tapi kayak nggak ada gitu. Our cross never paths again, guys. Tapi aku tipe yang percaya sih sama the last meeting theory. Last meeting bukan sebagai, maksudnya nggak jumpa orang yang sama sekali, tapi kayak sosok orang itu yang dulu yang berarti di hidup aku jadinya udah gak matter sama sekali gitu. Dan kalaupun aku lihat dia lagi, aku melihat dia cuma sebagai stranger, orang yang orang asing gitu. Kalau jadi ketemu dia lagi itu di versi yang sudah sangat berbeda, baik kita maupun dia. Jadi kita melihat dia itu bukan sosok dia yang di era kita lagi gitu, yang waktu kita masih bersama itu udah nggak lagi. Tapi memang ya strangers gitu, memang orang lain, memang orang yang nggak kita kenal, bahkan ya kita tahu namanya gitu. Bahkan kadang-kadang yang aku rasa ya pas udah ketemu pun kayak udah nggak ingat lagi masa-masa sama dia gitu. Itulah yang katanya memang udah selesai. Finish guys. Kok tiba-tiba melo ya. Jadi kalau bicara soal the last meeting tuh, tapi aku pernah ingat itu ucapannya Kak Dara juga. Kita tuh cuma bisa menikmati waktu sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nikmatin aja selagi memang waktunya, misalnya dia sebagai pasangan kita, ya itu waktunya. Nanti kalau udah habis, ya berarti udah selesai urusan kita dengan dia. Gitu juga dengan kalian guys. Kalau kalian misalnya punya pasangan gitu, nggak usah berharap untuk akan selamanya sama dia, ya kan dia bisa diambil Tuhan kalau nggak diambil orang, gitu. Jadi kalian nikmati aja masanya, eranya kalian tuh nikmati aja sama dia. Kalau memang era kalian udah selesai, semesta yang memang misahin kalian gitu. Kalau sudah dipisahkan oleh semesta, the universe pun akan memisahkan. Terus selain the last meeting theory juga ada yang namanya the red string theory. Apa tuh Kak? Red string theory itu kalian pernah lihat? Red string theory ini biasa di film Korea juga ada. Aku pernah nonton. Jadi red string theory itu tentang takdir dan nasib. Jadi kalau misalnya biasanya kayak benang merah gitu ya digambarkan, atau gimana sih lupa? Invisible sih. Gitu. Ini ada videonya. Coba kalian dengar dulu tentang red string theory. Red string theory, teori tentang takdir dan nasib yang menurut aku tuh valid banget dan menarik untuk dibahas. Teori ini tuh berasal dari mitologi Jepang dan Tiongkok dan bilang bahwa orang-orang yang udah ditakdirkan untuk bertemu atau punya hubungan penting dalam hidup mereka itu udah diikat sama satu benang merah yang gak kelihatan. Nah, meskipun biasanya teori ini tuh dipakai untuk ngebahas tentang jodoh, tapi menurut aku teori ini tuh bisa berlaku untuk berbagai hal di dalam hidup kita. Oke, ngomong-ngomong soal the last meeting theory, ada satu teori lagi yaitu the red string theory. Nah, itu gimana tuh Kak? Jadi red string theory itu adalah takdir yang memang diikat dengan benang merah ke kita gitu. Katanya mau sekusut apapun benang itu, kalau memang itu masih terikat sama kita, ya itu yang memang kita jumpain ke depan. Mau itu jodoh, pekerjaan, kesehatan. Tapi balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kita lihat the red string theory ini teori dari Jepang dan Tiongkok sih sebenarnya. Ya berarti takdir tadi itu mau semana pun kita lari, ya baliknya tetap ke situ lagi kalau itu memang udah takdir kita. Jadi kayaknya red string theory ini mirip-mirip kayak ini sih, kayak takdir mualak atau mubram, ya memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi mau kita berusaha sebagaimanapun, kalau memang masih mengikat dengan benang itu, ya
takdir kita tetap ke situ akan gitu. balik ke situ ya. Tapi kalau orang-orang aku lihat yang di TikTok itu sering kayak about the red string theory, itu lebih ke mungkin yang paling gampang kita detect itu adalah soal jodoh kan. Jadi ada orang-orang yang buat tren, misalnya dia foto di mana gitu, terus nggak sengaja ternyata suaminya tuh masuk di foto itu, dan ternyata menjadi suaminya, padahal mereka tuh nggak kenal sama sekali. Posisi pas di foto tahun misalnya 2010 itu hanya strangers, kebetulan ketemu aja satu negara itu. Terus ternyata beberapa tahun kemudian ketemunya sebagai jodoh. Dan itu emang namanya tuh red string. Maksudnya kita tuh sebenarnya itu sering kali dipertemukan dengan sesuatu yang it's meant to be ours. Jadi sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tuh nggak notice karena kita nggak di posisi yang siap untuk menerima seseorang ataupun pekerjaan itu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh udah memberikan sign atau tanda-tanda bahwa it's yours. Iya, gitu. sama kayak gini, kalau misalnya kita soal jodoh ya konsepnya, ketika kita lihat dia, tapi memang saat itu kita nggak maunya dia gitu. Jadi kayak kita tuh masih mikir, masih mau berkarir kah, atau masih mikir, aku masih suka sama yang lain, masih ada yang mau aku usahakan gitu. Jadi ketika kita lihat dia, mungkin ada sedikit, pasti ada kalau red string theory itu, pasti kita ada merasa kayak ada tanda-tanda sesuatu, ada, something, tapi nggak terlalu mengganggu gitu. Kayak nggak terlalu mengganggu, jadi ya udah gitu. Terus lama-lama pas Tuhan akhirnya mengarahkan ke situ-situ juga, jadi kayak baru kepikir, itu yang namanya red string theory. Jadi red string theory itu juga sering dikonsepkan dengan tanda-tanda gitu. Kalau memang udah dikasih tanda-tanda, harusnya kalian harus notice dong. Tapi biasanya kadang-kadang kita emang nggak pengen notice aja gitu, karena bukan ini yang aku mau kayak gitu. Di saat itu ya. Iya, di saat itu. Siap. Tapi kalau misalnya udah saatnya, biasanya ya baru ngeh nih, berarti ternyata sebelum-sebelumnya Tuhan ngasih aku tanda-tanda. Tapi yang paling lucu, aku jadi keinget soal misalnya nih dia ada di sisi kita, itu misalnya kalau stranger ya, case-nya misalnya nih yang dari friends to lovers. Nah itu kan apalagi yang sahabatan, itu kan kayak selalu nih kita ada di samping seseorang itu kita suka gitu, tapi pada waktu itu kita belum bisa menjalin hubungan, tapi ada yang sampai nikah gitu. Terus ada juga aku lihat yang nge-crushin someone, cowok itu kayak 10 tahun Kak. Terus akhirnya cowok ini nolak terus, tapi ternyata akhirnya luluh ke si cewek. Nah itu, tapi kan cowok ini usaha ya, walaupun akhirnya kesama cowok ini, tapi dia ada usahanya loh. Sama kayak kalau orang bilang sama sekolah gitu atau kuliah ke jurusan A, sebenarnya dia nggak mau gitu, tapi tiba-tiba baliknya ke situ aja, nggak tahu kenapa jalannya muternya ke situ gitu. Entah tiba-tiba dia dapat beasiswanya ke jurusan itu, entah pun tiba-tiba pas dia coba tes sana sini tapi yang tersedia cuma jurusan itu tuh red string atau bukan. Tapi kalau misalnya dibilang red string pun ya gimana ya, kalau soal biasa jodoh ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu red string, aku lebih percaya ke usaha sih gitu. Atau mungkin kesempatan saat itu ya, nggak ngerti juga. Tapi ada juga yang ini loh Kak, kalau misalnya bisa red string, nah kalau kita bicara takdir, kita tuh di hidup juga ada yang namanya pilihan-pilihan kan. Dan kadang-kadang misalnya nih hal yang paling simpel, kita pengennya jurusan ini, tapi misalnya orang tua suruhnya misalnya kedokteran gitu. Tapi karena kita tidak tipe orang yang tidak berani membantah orang tua, akhirnya ambilnya kedokteran gitu. Itu red string. Nah itu red string atau bukan? Karena kan tipe orang tuh beda-beda. Ada yang berani untuk speak up untuk keinginan dia, ada yang kayak ya udah lego aja, apa yang dipilihin orang tua itu yang terbaik gitu. Atau ada juga tipe orang yang apa aja boleh gitu, pasrah. Jadi kayak ngikut aja gitu alur hidup gitu. Nggak harus, bahkan walaupun orang tuanya nggak ngatur, dia ikut aja arusnya aja gitu. Kalau memang aku diarahin ke sini ya ke sini gitu. Itu kayak mana coba. Jadi tapi ini memang sebenarnya podcast ini kita bahas untuk ngediscuss aja sih guys. Dan tolong kita semua. Ya, tolong kasih perspektif kalian juga, karena soal takdir, keputusan, red string teori kah, the last meeting teori ini memang hal-hal yang mungkin gak semua orang setuju jadinya. Karena di hidup orang kan beragam. Mungkin di aku sama Ika last meeting teori itu terjadi. Ada yang enggak kok, memang ketemu aja gitu, apalagi satu kerjaan mungkin gitu kan, itu setiap hari. Tapi kalau aku sendiri percayanya takdir itu tetap dari Tuhan, tapi kita tuh bisa request gitu, Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk berubah hidup itu. Kan kita pernah dengar kata-kata yang aku nggak tahu Kak itu jahat atau enggak. Kalau kamu terlahir miskin tuh bukan salah kamu, tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin itu salah kamu. Iya benar. Kalau aku percayanya kayaknya takdir itu
mau itu mualak atau mubram kayaknya seimbang sih. Karena soal jodoh tadi aku juga nemu artikel memang jodoh itu udah takdir gitu, udah takdir dari Tuhan yang nggak bisa kamu ganggu gugat. Tapi menurut aku juga jodoh itu bisa diusahakan, bisa gitu. Bisa dijemput atau bisa ya kita punya kriteria. Kalau memang kita mau cocokkan dengan kriteria kita silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi menurut aku kayak lebih keseimbang aja sih, takdir itu mau itu takdir dari Tuhan ataupun yang ya disesuaikan dengan usaha kita juga. Jadi Tuhan juga ngasih kita takdir itu bukan semena-mena juga gitu ya, tergantung usaha kita juga. Walaupun kayak kematian, jenis kelamin itu nggak mungkin karena usaha kita ya, memang itu udah takdir yang memang nggak bisa diganggu kan. Tapi nggak tahu lah guys, kalau soal takdir ini kayaknya agak lumayan kompleks ya. Kompleks sekali. Tapi aku percaya sama ini bahwa sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Seberapa percaya kita menyerahkan takdir kita itu kepada Tuhan. Aku pernah baca salah satu, aku nggak tahu aku baca di mana karena udah agak lama, tapi itu sangat terkesan untuk aku bahwasanya kita tuh selalu takut akan ketidakpastian hidup. Padahal hidup tuh selalu tidak pasti. Memang hidup itu pastinya tidak pasti gitu. Nah, tapi sepasti-pastinya hidup itu adalah bahwasanya Tuhan itu sudah mengatur tadi. Kita itu takut misalnya nggak ada uang, nggak bisa makan. Tapi seberapa percaya kita bahwasanya Tuhan itu udah menyediakan semuanya. Jika memang di waktu itu kita belum saatnya untuk mati, Tuhan itu pasti akan memberikan rezeki untuk makan itu dari manapun. Tapi seberapa percaya sih kita sama Tuhan bahwa besok kita masih dikasih makan sama Tuhan, itu seberapa percaya. Nah, jadi memang dengan usaha dan keyakinan kita kepada Tuhan itu tuh kombo yang terbaik sih sebenarnya. Karena aku pernah baca juga katanya takdir itu tidak akan terjadi atau doa kita itu akan sulit terkabul kalau kita ada keraguan sedikit saja kepada Tuhan gitu. Oh, kayaknya nggak mungkin nih. Nggak mungkin itu kan bagi kita sebagai manusia, bukan nggak mungkin oleh Tuhan gitu. Makanya takdir, qada dan qadar itu kan masuk ke dalam rukun iman. Karena kita memang harus percaya dengan Tuhan gitu. Jadi mau gimana pun ke depannya, kalau memang kita masih percaya dengan Tuhan, ya kayaknya akan ada aja jalannya. Kecuali kalau memang udah umurnya gitu. Pernah lihat nggak? Pernah dengar ini yang bapak-bapak meninggal di becak di Pasar Aceh dulu. Nah itu beliau 3 hari nggak makan. Nah berarti takdirnya itu memang meninggalnya di hari ketiga gitu. Dan nggak beliau di hari pertama kedua. Meninggalnya itu kan di becak memang. Dan sebelumnya katanya ya ada aja rezeki makannya, tapi yang ketika memang udah nggak ada ya enggak gitu. Padahal kalau kita bilang kan beliau juga ada usahanya. Beliau punya becak, beliau juga ya menawarkan jasanya gitu. Usahanya udah ada, tapi kalau memang ketetapannya di saat itu memang beliau dijemput, ya udah gitu. Memang ditutup gitu usianya. Jadi ya usaha itu memang benar sih seimbang dengan doa juga. Dan memang takdir mualak dan mubram tadi itu memang harusnya seimbang, sejalan. Jadi kita tetap berusaha dan jangan lupa serahkan ke Tuhan. Mungkin kayak gitu aja sih, lebih simpel ya untuk dipikirin. Iya, karena kalau nggak kita akan semakin bingung ya. Karena jawaban pastinya itu memang tidak ada soal takdir. Itu memang rahasia Tuhan. Nah, jadi kalau kalian sendiri pendapatnya gimana guys? Soal diskusi kita. Jadi perkara hari ini agak sedikit membuat kita berpikir ya. And feel free to discuss on our comments. And jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow juga akun TikTok kita, Instagram kita, Perkara Podcast. And see you next time. See you.